Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita ketemu lagi pada materi yang kedua. Pada materi yang kedua, saya akan membahas materi tentang substansi hak asasi manusia dalam Pancasila. Kalau kita ngomongin nilai substansi hak asasi manusia, berarti tidak lepas dari 3 nilai dasar yang terkandung di dalam sila Pancasila. Nilai yang pertama adalah nilai ideal, yang kedua adalah nilai instrumental, dan yang ketiga adalah nilai praksis. Apa saja pengertian dari 3 nilai tersebut? Kita akan bahas satu persatu. Nilai ideal. Nilai ideal bisa disebut juga dengan nilai dasar yang berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Itulah isi dari nilai ideal. Lalu yang kedua, nilai instrumental. Nilai instrumental adalah pelaksanaan umum dari nilai dasar atau merupakan tindak lanjut dari nilai dasar. Yang terakhir ada nilai praksis. Nilai praksis adalah nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kenyataan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu adalah pengertian dari nilai praksis. Baik anak-anak, kita akan bahas apa saja yang ada di dalam nilai ideal, nilai praksis, dan nilai instrumental. Yang pertama, nilai ideal. Tadi nilai ideal adalah nilai dasar yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila. Berarti yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah nilai-nilai yang ada di dalam nilai ideal. Lalu nilai instrumental. Di sini saya kasih contoh satu pasal saja yang berkaitan dengan sila yang pertama. Saya akan bahas pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Itu adalah salah satu contoh nilai Pancasila atau pasal 29 ayat 2 yang terkandung di dalam sila yang pertama. Lalu yang berikutnya adalah nilai praksis. Nilai praksis di sila yang pertama saya kasih contoh, hormat, menghormati, dan bekerja sama antar umat beragama. Contoh yang kedua masih di sila yang pertama, yaitu saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Lalu di sila yang kedua saya kasih contoh, yang pertama mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama manusia. Yang kedua, tenggang rasa kepada manusia. Yang ketiga, tidak semena-mena kepada orang lain. Itu adalah sila yang kedua di dalam nilai praksis. Lalu di dalam nilai sila yang ketiga, contohnya rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang kedua, cinta tanah air. Yang ketiga, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Sekarang kita masuk ke sila yang keempat. Contoh yang pertama adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang terakhir, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Lalu yang terakhir di sila yang kelima, yaitu contoh yang pertama, menjaga keseimbangan antar hak dan kewajiban. Yang kedua, menghormati hak orang lain. Dan yang terakhir, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Itulah isi dari nilai praksis dari kelima sila-sila Pancasila.
Baik anak-anak, materi kali ini saya anggap selesai. Silahkan kalian pelajari video ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmah atau mengambil isi dari materi yang saya berikan. Selamat belajar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.